Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video inovasi pembelajaran guru. Belajar sistem peredaran darah melalui pos interaktif dan 7 Habits Coffee berbasis alur STAR. Mata pelajaran IPA kelas 6 SD. Perkenalkan, saya Rima Maharani Susilo, SPD. Saat ini mengajar Sekolah Peradaban Serang. Latar belakang. Pembelajaran IPA sering dianggap sulit karena penuh istilah dan konsep yang abstrak. Salah satunya materi sistem peredaran darah pada manusia. Guru dituntut menghadirkan pembelajaran yang konkret, aktif, dan menyenangkan. Inovasi ini mengajak semua belajar melalui pengalaman langsung menggunakan alur STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, serta penguatan karakter melalui 7 Habits Stephen Covey. Model pembelajaran yang kami gunakan Project Based Learning berbasis POS dan literasi saintifik dipadukan dengan alur STAR dan 7 Habits. Pendekatan ini memungkinkan siswa belajar dari pengalaman konkret, menghasilkan karya, serta membangun karakter positif melalui refleksi dan kolaborasi. Tujuan inovasi pembelajaran menumbuhkan pemahaman konseptual tentang sistem peredaran darah secara konkret dan bermakna, mengembangkan karakter positif siswa sesuai 7 Habits, proaktif, kerjasama, tanggung jawab, dan reflektif, menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan pola hidup sehat. Langkah pembelajaran alur STAR S. Situasi. Guru memunculkan permasalahan nyata. Mengapa seseorang bisa cepat lelah saat darahnya tidak sehat? Jangan banyak-banyak makan garam. Jangan banyak-banyak makan junk food. Siswa membaca literasi pendek yang kami siapkan tentang jantung dan peredaran darah dan dikaitkan dengan pengalaman diri. T. Tantangan. Di sini kami membuat pembelajaran berdasarkan kelompok, disusun 4 kelompok besar. Dilakukan secara rotasi pos, di mana aturan umumnya setiap kelompok akan mengunjungi semua pos secara bergantian dengan waktu 10 menit. Kemudian guru sebagai fasilitator akan memberi scaffolding, memberikan tanyaan, pancingan stimulus, klarifikasi konsep, dan mencatat jalannya proses pembelajaran melalui observasi. Kemudian siswa dipersiapkan untuk presentasi. 10 menit, silakan kalian berdiri. Pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos 3, pos 3 ke pos 4, pos 4 ke pos 1. Di pos pertama, yaitu pos peredaran darah melalui puzzle. Tujuannya mengenal organ dan fungsinya. Bahan yang digunakan adalah potongan-potongan gambar dari organ jantung, paru-paru, vena, arteri, dengan bahan-bahan lem, kertas. Selanjutnya, susunan potongan itu dijadikan gambar yang utuh, ditempel pada kertas plano. Siswa berdiskusi satu persatu dan menjelaskan apa yang mereka kerjakan. Dan terakhir mempersiapkan yang akan dipresentasikan. Di paru-paru, apa yang terjadi di paru-paru? Pertukaran O2 dan CO2. Oke, tepuk tangan. Nanti kalian presentasi ya. Setelah pos 1 selesai, kemudian mereka lanjut ke pos 2. Di pos 2 ini adalah peragaan alur peredaran darah. Tujuannya memahami alat aliran darah, darah besar dan darah kecil. Bahannya adalah label organ jantung, paru, dan tubuh manusia. Di sini guru memberikan lembar tugas skema alur secara sederhana sebagai contoh menggunakan papan yang kami sudah siapkan. Di akhir, siswa mempersiapkan untuk presentasi. Setelah pos 2 berakhir, lanjut ke pos 3, yaitu literasi sains jalan raya kesehatan darah.
Tujuannya menghubungkan konsep sains dengan gaya hidup sehat. Bahannya adalah teks pendek tentang literasi, jalan raya darah sehat, spidol, kertas, dan poster. Di sini siswa membaca bersama-sama teks yang kami berikan. Kemudian guru memberi tanda kosakata penting yang anak-anak harus pahami, yaitu oksigen, kolesterol, tekanan darah. Dan di akhir mereka akan mempersiapkan presentasi. Yang terlibat dalam peredaran darah, silakan maju tulis. Di pos terakhir adalah pos kreasi miniatur dari barang bekas. Tujuannya kreativitas, visualisasi konsep, peduli lingkungan. Bahan-bahan yang digunakan: botol plastik bekas, karton, selang, kertas berwarna, lem, gunting, dan selotip. Langkah-langkahnya adalah anak-anak akan membuat kreasi miniatur dari lembar kerja yang kami siapkan. Target hasil miniatur harus menunjukkan jantung, arteri, vena, arah aliran darah pada tubuh manusia. Anak-anak kemudian merangkai potongan-potongan dari karton bekas, botol bekas, dan membuat menjadi satu rangkaian. Dan terakhir, mereka akan mempersiapkan presentasi. Nah, di sini ada aksi dari semua kegiatan pos ini. Mereka mempersiapkan aksinya. Siswa bergerak dari satu pos ke pos yang lain, berdiskusi, bekerja sama, bersinergi untuk mempresentasikan hasil mereka secara bergantian di depan kelas. Guru sebagai fasilitator memberikan penguatan konsep dan karakter. Tepuk tangan semuanya. Di akhir kegiatan, yaitu refleks R, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan mengaitkan dengan kehidupan nyata mereka bahwa pentingnya menjaga kesehatan jantung, makanan bergizi, serta olahraga yang teratur. Kita ingin sehat atau ingin sakit? Sehat. Sehat. Untuk itu kita harus menjaga badan Kita. dari penyakit yang mengerikan. Sehat peredaran darah kita, sehat jiwa kita. Hasil dan dampak dari pembelajaran ini, siswa memahami konsep peredaran darah secara mendalam dan menyenangkan. Terbentuk kebiasaan positif serta kerjasama, peduli kesehatan, dan proaktif. Pembelajaran lebih hidup, bermakna, dan menyenangkan. Tidak hanya hafalan, mereka bergerak satu dengan yang lain. Guru sebagai fasilitator menunjukkan kompetensi yang kuat dalam inovasi dan refleksi pembelajaran. Tercermin nilai. Guru kreatif, siswa sehat dan berkarakter. Darah mengalir menjaga kehidupan, pembelajaran mengalir menumbuhkan kehebatan. Guru kuat, Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tubuh kita. Merdeka 1, 2, 3 takbir. Keserami kanan, ke kiri kanan, berjalan, arteri pulmonalis, terus baru-baru. Aku suka membuat miniatur jantung dari botol bekas. Belajar jadi seru dan gampang diingat. Aku jadi tahu cara menjaga kesehatan tubuh. Saya melihat pembelajaran inovatif yang dilakukan Bu Rima benar-benar memberikan ruang bagi siswa untuk aktif, kreatif, dan kolaboratif. Aktivitas berbasis pos membuat anak-anak belajar dengan antusias. Sementara alur start membantu mereka berpikir sistematis, mulai dari memahami masalah hingga membuat refleksi. Keterpaduan dengan 7 Habits juga sangat terasa. Siswa lebih proaktif, bekerja sama, dan mampu merefleksikan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini tidak hanya menguatkan konsep IPA, tetapi juga menumbuhkan karakter positif dan rasa ingin tahu ilmiah.